Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilfarika Ayunda dengan NIM 1907030026 dari Prodi Biologi Universitas Islam Negeri Aradin Banda Aceh. Pada video kali ini, di sini saya akan menjawab pertanyaan final yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI, dosen mata kuliah Biologi Laut. Pertanyaan pertama, apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Salinitas merupakan jumlah kadar garam yang terlarut pada suatu perairan. Dalam setiap organisme terdapat beberapa organ yang berperan dalam proses osmoregulasi maupun tekanan osmotik. Agar proses fisiologis dalam tubuhnya itu berjalan secara normal, maka tinggi rendahnya salinitas itu berpengaruh terhadap fungsi fisiologis dari tubuh ikan. Ikan akan mengalami pertumbuhan yang baik apabila suhu lingkungan atau air seimbang dengan kondisi pada tubuhnya. Pertanyaan kedua, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Karena terjadinya pencemaran limbah yang mengandung nutrien-nutrien air limbah yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada badan air, penerima air laut ataupun air tawar. Kelebihan nutrien dalam suatu kadar air limbah akan mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi ini merupakan sebuah proses amaliah di mana perairan mengalami punaan secara bertahap dan menjadi lebih produktif bagi tubuhnya biomasa. Pertanyaan ketiga, apa dampak dari El Nino dan La Nina? Dampak dari El Nino dan La Nina sangat banyak, salah satunya yaitu dampak negatif. El Nino dan La Nina ini merupakan di mana atmosfer laut yang mempengaruhi cuaca dan di sekitar Laut Pasifik. El Nino merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudra Pasifik, ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di daerah khatulistiwa bagian tengah dan timur. Dampak dari El Nino dan La Nina yaitu yang pertama, naiknya tekanan udara dari Pasifik Tengah dan Timur saat El Nino menyebabkan terbentuknya awan yang intensif. Dampak yang kedua yaitu turunnya tekanan udara di Pasifik Tengah dan Timur saat La Nina menjadi hambatan terbentuknya awan di daerah ini sehingga mengalami kekeringan. Sedangkan sebaliknya, di daerah Pasifik Barat curah hujan sangat tinggi. Hal ini menimbulkan banjir yang sangat parah di Indonesia. Pertanyaan keempat, apa pengaruh cahaya terhadap tingkah laku dan reproduksi biota air? Intensitas cahaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku ikan dalam mencari makan dan memangsa sesamanya. Tingkah laku ikan pada intensitas cahaya lebih tinggi adalah aktivitas berenang yang sangat tinggi. Hal tersebut mengakibatkan ikan lebih agresif dan pada saat pemberian pakan dibandingkan dengan benih ikan. Ikan yang dipelihara pada intensitas cahaya yang rendah cenderung menyebar di dasar bak dan bergerak pasif. Oleh karena itu, intensitas cahaya yang tidak terlalu terang sangat efektif untuk mengurangi terjadinya kanibalisme dan ikan tetap aktif bergerak. Pertanyaan kelima, mengapa plankton disebut sebagai produsen primer perairan dan bioindikator? Plankton disebut produsen primer karena plankton lebih spesifiknya yaitu fitoplankton itu memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta menghasilkan senyawa organik. Juga bisa disebut sebagai bioindikator karena plankton ini sangat peka terhadap adanya pencemaran. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.